البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada kitab yang baru dari Riyadhus Shalihin. Ar-Rabi' Kitabul Libas. Yang keempat adalah kitab yang membahas tentang adab-adab berpakaian. Al-Babus Sabi'a Asyar Ba'dal Mi'ah 117. Babus Tihbabis Saubil Abyad. Disukainya, yaitu mustahabnya memakai pakaian yang putih. Wajawazil ahmari wal akhdari wal asfari wal aswad. Namun boleh juga memakai yang merah, yang hijau, yang kuning, yang hitam. Baik. Wajawazihi min cotton, dan boleh juga memakai pakaian dari katun. Baik. Sunnahnya adalah putih, tapi warna lain pun boleh, karena tidak selalu kita mampu senantiasa memakai pakaian putih. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad mengatakan di antara jalan beragamanya Nabi SAW dalam adab-adab berpakaian adalah, yaitu beliau mensunahkan pakaian putih, namun beliau memakai apa yang dimudahkan. Karena terkadang ini belum tercuci, atau itu masih basah barangkali, atau memang pakaian hanya ada satu atau dua semata. Terkadang beliau memakai gamis, yaitu jubah, terkadang beliau memakai selendang. Apa yang dimudahkan didapatkan waktu itu dan tidak membebani diri. Demikian pula terkadang memakai pakaian berwarna hijau, terkadang memakai merah yamaniyah, merah yang bergaris-garis, apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Dan bolehnya memakai katun, ini bantahan kepada sebagian tokoh mutasawwifah bergaya zuhud, gaya sufiyah, yang mengharamkan yang baik-baik, sebagaimana itu dibahas oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Talbisu Iblis, dengan alasan kita wajib untuk riyadhah, berlatih mendidik jiwa kita, tidak memanjakan dia. Caranya bagaimana? Nah, kalau di musim panas memakai pakaian yang sangat tebal sehingga berpeluh-peluh dan badan jadi susah. Kalau di musim yang sejuk justru memakai pakaian yang sangat tipis sehingga badan juga susah, yaitu kedinginan dan seterusnya. Padahal boleh kita memakai ini, memakai itu, wakatan, ini hampir sama ya. Intinya dari bahan-bahan yang Allah halalkan itu adalah halal, tidak menjadi haram dengan alasan ini menyelisihi riyadhah. Riyadhah bukan segalanya. Riyadhatul qulub. Wa sya'ar boleh juga pakaian yang berbulu. Boleh, terutama di musim-musim dingin, musim sejuk. Kita perlu pakaian yang mampu menahan panas badan kita. Wa suf, yaitu dari kain wol, dari bulu biri-biri itu ya. Domba biri, kambing biri-biri. Wa ghairiha, dan yang selainnya illal harir, kecuali sutra. Baik. Adapun untuk wanita memang diberi keringanan. Wanita boleh memakai sutra sesuai dengan kulit mereka dan sesuai dengan kejiwaan wanita yang namanya wanita memang sibuk di rumah, sibuk untuk berhias, berdandan, mengurusi isi rumah. Adapun laki-laki memang intinya adalah keluar rumah, bekerja, bertugas ini dan itu, menegakkan jihad, menegakkan negara. Bukan berarti intinya adalah politik, bukan itu. Tapi memang tugasnya banyak sekali yang dibebankan oleh Allah Ta'ala untuk laki-laki. Makanya tak sesuai memakai sutra, tapi memakai sesuatu yang kasar, biar terbiasa tegas, biar terbiasa hidup keras, kasar dan sebagainya. Tapi tetap Allah menghalalkan apa saja yang halal. Bukan berarti karena biar terbiasa keras kita pakai baju besi terus menerus, bukan begitu. Atau baju yang terbuat dari mungkin kain yang kasar-kasar, bukan begitu. Tapi untuk sutra memang itu sesuai untuk wanita. Kita masuk kepada dalilnya. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi aurat-aurat kalian.
Warisha, ini maktuf kepada libasa, dan kami juga menurunkan bulu. Tujuannya sama, yaitu karena ini maktuf berarti apa? Hukumnya sama. Libasa yuwari sawatikum, risha yuwari sawatikum, bulu untuk menutupi kemaluan kalian. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pola imtinan, yaitu menunjukkan kenikmatannya, berbagai jenis kenikmatan manusia telah dipersiapkan untuk umat manusia di bumi ini dengan pakaian-pakaian. Tapi kenapa di sini Allah taala menyatakan anzalna, kami telah menurunkan? Menurut sebagian salaf, memang beberapa jenis pakaian itu Allah turunkan dari mana itu? Dari surga. Tatkala Nabi Adam diturunkan, juga telah dipersiapkan bahan-bahan dari surga. Walaupun lama-lama sudah tidak seperti yang di surga lagi, tapi asalnya memang dari atas sana untuk kemudian menjadi pakaian kita. Baik itu pakaian yang untuk melindungi kita dari musim yang dingin, yang mana dia berarti cenderung suam, cenderung panas, yaitu mampu menahan panas badan kita agar tidak keluar kemana-mana. Dan juga ada yang sifatnya adalah yaitu dia nipis dan meneruskan panas langsung diteruskan keluar sehingga tidak tertahan. Pakaiannya adalah nipis itu. Ini semua adalah kenikmatan. Belum lagi pakaian yang lain yang berfungsi untuk melindungi dari gigitan hewan atau mungkin sengatan hewan atau nyamuk itu dan seterusnya. Baik. Disebutkan di sini libasan ini adalah umum. Kita tahu dalam usul fikih nakirah fi siyakil imtinan yufidul umum. Nakirah dalam pola imtinan itu bersifat umum. Pakaian yang mana? Segala jenis pakaian. Tujuannya apa? Yuwari sawatikum, untuk melindungi, untuk menutupi kemaluan kalian, menutupi aurat kalian. Memangnya kenapa kalau aurat nampak? Itu berarti mengundang penyakit. Tahu-tahu suatu saat akan ada orang yang mengain dia, nanti membidik. Tahu-tahu dikejar oleh seorang laki-laki atau yang seperti itu dan sebaliknya. Sehingga timbul fitnah. Mungkin dia yang celaka atau mungkin saudari dia yang celaka gara-gara dia mengundang syahwat orang lain. Tidak seperti kebiasaan buruk orang-orang kafir, yang namanya kafir tidak punya iman, tidak punya rasa malu, dia memamerkan aurat sesuka hatinya. Tatkala ada orang tergoda dan merusak dia, tahu-tahu dia bising-bising hak asasi manusia. Engkau sendiri yang mencelakakan dirimu sendiri, engkau yang membuka pintu. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus di sini menutup aurat, karena ini jauh lebih bermanfaat daripada sekedar melindungi diri dari panas, melindungi diri dari dingin, melindungi diri dari serangan hewan. Yang ini lebih berbahaya lagi kalau tidak dilindungi, yaitu aurat kalian. Akan dirusak kehormatan kalian, akan dirogol lah atau apa-apa itu. Akhirnya seumur hidup jadi aib, jadi buruk dan sebagainya. Dalam diri ada benih yang busuk, benih yang boleh jadi ya setan ikut. Tak ada kan orang merokok sambil doa Allahumma jadimna syaiton, enggak ada itu. Mana bertakwa dia. Benih setan ikut masuk boleh jadi. Makanya sejak awal Allah mengingatkan ini kenikmatan yang jauh lebih besar daripada hikmah-hikmah pakaian dari sisi yang lain, disebutkan secara khusus. Nah, dari ayat ini tahulah kita terbentuknya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menolak kerusakan yang mana diantaranya terkait dengan pakaian ini? Ya jangan sampai diganggu, jangan sampai dirundung atau dibuli oleh orang yang tergoda karena aurat nampak macam tadi itu. Daripada kemaslahatan apa? Kata orang-orang itu kalau kita nutup aurat itu badan terasa panas lah, nanti berpeluh lah, nanti timbul jeragat lah atau jerawat lah atau apa. Ada kemaslahatan, mafsadah jauh lebih besar yang lebih layak diutamakan daripada kemaslahatan kecil-kecil yang terkait dengan kulit kalian itu, yaitu terjaganya kehormatan. Karena kalau sudah
nasi jadi bubur, tak boleh jadi nasi lagi, nanti menyesal. Kalau sudah dirogol orang, nah baru menyesal seumur hidup. Baik. Kemudian diidhofahkan dengan idhofah yang khusus di sini warisha, padahal libasan tadi umum. Maka di sini Allah Ta'ala melakukan pola apa ini? Ya atof, bukan idhofah, ya atof. Ya adhofah sebenarnya atof juga atofah. Tapi ini adalah atful khas alal am. Ini juga mimbabil imtinan, yaitu jangan sampai kalian lupa bahwasanya pakaian bukan hanya yang terbuat dari tanaman-tanaman barangkali yang kalian ingat, tetapi pakaian yang terbuat dari bulu hewan ini juga kenikmatan yang banyak. Bahkan ini adalah bagian dari kemewahan, pakaian yang terbuat dari bulu-bulu itu, bulu-bulu hewan. Maka diingatkan juga, ini juga bagian dari yang Allah turunkan. Bagaimana diturunkan? Allah lebih tahu bagaimana pertama kali hewan-hewan itu diturunkan, tapi pasti itu betul. Tayyib. Nah, kemudian setelah Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan pakaian yang sifatnya hissiyah, pakaian hissiyah, pakaian yang boleh ditangkap oleh indera itu, kemudian Allah berpindah kepada pakaian yang sifatnya ma'nawiyah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadil Arwah, demikian pula di dalam, kalau tak salah dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau membahas ayat ini. Dan itu juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-A'raf, yaitu sudah menjadi tradisi Allah Ta'ala setelah menyebutkan sesuatu yang terkait dengan hissi, indrawi seperti ini, masalah pakaian yang sifatnya zahir, maka Allah akan berpindah kepada yang lebih penting, yaitu pakaian yang sifatnya batiniyah. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik lagi. Alal khilaf, mana mubtada, mana khobarnya dan bagaimana, tetapi dohirnya adalah libas ini sebagai mubtada'nya, at-taqwa sebagai apa? Idhofah. Pakaian ketakwaan. Apa itu pakaian ketakwaan? Yaitu menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan, menjaga rasa malu dan kehormatan. Yang demikian itu lebih baik lagi, karena pakaian duniawi itu akan reput setelah mungkin beberapa tahun. Sementara pakaian ketakwaan maka dia akan abadi selama orangnya menjaganya, tentunya menjaga ketakwaan. Adapun kalau pakaian yang sifatnya duniawi kita jaga, mau tidak mau akhirnya memang akan habis juga, akan rusak. Terpaksa mungkin beli barulah atau ini dan itu. Tapi pakaian ketakwaan sepanjang kita menjaga dia akan senantiasa terjaga, bahkan semakin baik. Dan ini bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Melindungi kita dari berbagai mara bahaya dan malapetaka di dunia, karena kalau bertakwa akan datang berkah. Dan juga melindungi dari api neraka. Pakaian ketakwaan di dunia akan mendatangkan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi. Tayyib. Dan dalil-dalil banyak tentang fungsi ketakwaan. Ternyata pakaian ketakwaan mendatangkan rezeki. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula pakaian ketakwaan justru mendatangkan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dari urusannya itu. Demikian pula pakaian ketakwaan akan menjadi sebab terlindungnya kita dari serangan-serangan musuh kalau kita mau bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadza yumditukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan apabila kalian mau bersabar dan bertakwa, kemudian musuh kalian menyerang dengan serta-merta, maka Allah akan memberikan dukungan kepada kalian dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda, dan seterusnya. Pakaian ketakwaan ini memang lebih baik, bukan sekedar melindungi kita dari nyamuk dan sebagainya. Baik. Untuk ayat yang berikutnya dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.